Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cantika Widya Aprisa. Nah, sekarang kita sudah sampai ke bab ke-7, yaitu login to Linux. Oke, ini kita langsung saja ke materinya. Ini materi yang ada pada bab 7 ini, yaitu Power Off vs Save, Export Import Virtual Machine, Login to Debian, Fixing Debian Resolution. Nah, sekarang kita akan langsung ke materi yang pertama, yaitu Power Off vs Save. Ini kita langsung ke VirtualBox-nya. Oke, ini jika kita klik yang silang ini, pasti ada beberapa pilihan ini. Nah, yang kita bahas kali ini itu yang Save dan Power Off. Jadi perbedaan dari kedua ini itu, ini yang pertama, jika Power Off the machine itu saat kita klik OK, itu pasti akan otomatis shutdown servernya. Nah, sedangkan jika kita menggunakan Save the machine state, itu kita mematikan server, tetapi nanti saat kita running atau saat kita menyalakan kembali servernya, itu kita akan berada pada posisi yang sama. Nah, ini sekarang kita langsung saja praktek. Sekarang kita langsung praktek yang save the machine state. Oke, ini kita silang dulu. Ini saya akan menandakan untuk posisi awal kita. Ini saya ketik ls. Oke, sudah. Ini langsung saja save the machine state. Ini kita oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk merunningnya kembali atau menyalakan servernya kembali. Nah, ini kita bisa lihat setelah kita running atau kita nyalakan kembali servernya, ini kita kembali ke situasi yang awal, yaitu ini ada ls-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk praktek yang power off. Ini kita lihat. Ini kita klik. Lalu ini kita pilih yang power off. Nanti servernya itu pasti akan otomatis ter-shutdown. Ini kita oke. Nah, lalu ini kita akan mencoba untuk start atau running atau menjalankan servernya kembali. Nah, ini jika kita power off the machine, itu saat kita running kembali atau menyalakan servernya kembali, itu kita akan melewati sesi booting lagi. Jadi singkatnya itu, jika kita menggunakan save itu kita tidak perlu melewati booting. Nah, sedangkan jika kita menggunakan power off, itu kita akan melewati booting lagi saat merunning kembali servernya. Oke, ini kita akan mencoba untuk login. Oke, ini kita sudah berhasil untuk login. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu export import virtual machine. Jadi pada virtual machine itu kita bisa mengekspor dan mengimport file virtual machine. Misalnya pada VirtualBox saya memiliki server bernama server Cantika. Ini menggunakan nama saya sendiri. Nah, kemudian saya bisa mengekspor file ini menjadi file OVA atau file standard virtualization, dimana nantinya itu bisa diimpor ke virtual machine lainnya. Misalnya kita mengekspor file virtual machine di VirtualBox, kemudian kita akan mengimpornya ke VMware, itu juga bisa. Tapi untuk materi kali ini kita akan ekspor dan import virtual machine di dalam VirtualBox.
Oke, sekarang kita langsung saja kita buka dulu VirtualBox-nya. Nah, ini kita akan mengekspor import Ubuntu server. Pertama-tama kita klik kanan, lalu export to OC. Klik. Lalu ini ada penempatan filenya mau di mana. Ini saya mau pilih di disk D. Next, lalu ini finish. Nah, ini sedang proses ekspor ya teman-teman. Ini kita tunggu saja, memang membutuhkan waktu sedikit lama. Nah, ini proses ekspornya sudah selesai. Sekarang kita akan melihat filenya di tempat yang tadi kita pilih. Karena tadi saya memilihnya di disk D, jadi ini kita buka yang disk D. Lalu ini nah, ini yang Ubuntu server. Lalu ini double klik. Nah, ini otomatis masuk ke VirtualBox-nya lagi. Karena di laptop saya sudah default langsung masuk ke VirtualBox-nya. Lalu ini kita tinggal finish saja. Nah, ini sedang proses import virtual machine. Ini kita tunggu saja. Tapi proses import itu tidak begitu memakan waktu lama, tidak seperti ekspor tadi. Nah, ini kita sudah berhasil mengimpor virtual machine. Sekarang kita akan coba untuk login pada virtual machine yang telah kita impor ini. Langsung saja start. Oke, ini kita akan mencoba untuk login. Apakah username-nya masih utuh? Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk login pada server yang telah kita import tadi. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu login to Debian. Sekarang kita langsung saja ke VirtualBox, lalu ini kita start Debian server. Ini kita enter saja. Oke, ini kita tunggu. Nah, sekarang kita akan login ke Debian-nya. Jadi pada sebelumnya itu kita membuat dua password, yaitu untuk root dan untuk masuk ke server. Jadi ini yang digunakan untuk mengisi password ini itu password yang digunakan untuk masuk ke server. Karena saya saat itu menggunakan password yang sama untuk root dan password untuk masuk ke server. Jadi ini saya lebih mudah untuk menghafalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Namun jika teman-teman melakukan di lapangan, itu sebaiknya teman-teman menggunakan password yang rumit, karena agar terjaga keamanannya. Ini kita enter. Nah, ini kita sudah masuk ke Debian-nya. Jadi ini tampilannya itu mirip seperti desktop ya teman-teman. Nah, ini untuk memperbesar tampilannya, kita klik kanan lalu pengaturan tampilan.
Kalau ini yang resolusi, kita bisa memilih sesuai keinginan kita. Ini saya mau memilih yang 16:10. Ini terapkan, simpan perubahan. Nah, ini jadi lebih besar tampilannya. Oke, ini kita silang saja. Nah, lalu untuk kita mengetahui apa saja aplikasi yang ada pada desktop Debian ini kita klik aktivitas, lalu kita cari aplikasi yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita cari terminal, karena nanti pada video selanjutnya kita juga akan membahas tentang ini. Oke, ini kita sudah masuk ke terminal. Oke, sekarang kita sudah menuju ke pembahasan fixing Debian resolution. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan memperbaiki resolusi yang ada pada Debian server yang kita buat. Nah, di sini terdapat bar yang digunakan untuk men-scroll Debian ini. Jadi, sebab ini kita tidak bisa melihat full dari desktop Debian ini. Nah, caranya agar kita bisa melihat full yaitu kita klik view, lalu ini kita klik full screen mode. Ini switch. Nah, ini kita sudah bisa melihat sepenuhnya desktop yang ada pada Debian kita. Nah, untuk mengembalikan tampilannya agar seperti sebelumnya, ini kita klik saja ini yang garis berwarna putih ini. Ini kita arahkan kursor ke sini. Lalu ini kita klik yang ini. Perhatikan kursor saya, ini kita klik. Nah, ini tampilannya sudah kembali seperti tampilan yang awal. Baik, untuk materi pada bab 7 ini kita sudah selesai. Ini kita power off terlebih dahulu. Nah, mungkin cukup sampai sini video untuk kali ini. Saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.